Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa dari FTKI Prodi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab terkait UAS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi. Jadi di sini saya diminta untuk membuat 5 soal serta uraiannya gitu ya, dipresentasikan. Jadi soal yang pertama saya menggunakan tema metode transportasi dengan aturan NWC atau Northwest Corner, di mana ini melakukan perhitungannya seperti ini ya. Jadi soalnya pertama itu suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Nah, jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi. Jadi yang ada sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Jadi artinya di sini itu ada 3 pabrik. Nah, setiap pabrik itu punya 5 gudang. Nah, barang yang dikirim itu tidak boleh melebihi nilainya dari nilai yang diproduksi. Tapi barang yang di gudang itu nggak boleh kosong. Gitu, berarti ada nilai minimumnya. Oke, ya di sini kita bisa simpulkan, misalkan kita buat matriksnya, tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang eh, harus disimpan di gudang, biaya angkut per unit barang dalam SMU atau satuan mata uang. Gudang pabrik ini ada G1, G2, G3, G4, G5, dan pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 ya. Lalu prosedur penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita diminta untuk mengisikan kolom, mulai kolom di kiri atas Northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Jadi ini misalkan ada permintaan 50, 80, 60, 60, 30 ya, dengan minimal 800 produksi maksimumnya. Gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, ini tabel matriksnya. Nah, lalu kalau misalkan kita lanjut ke penghitungan selanjutnya, pabrik dan gudang misalkan 40, 50, gudang 1 minimum 400, 400 ya, minimumnya 400, 400, 500, 100, 400, 800. Nah, biaya total yang diproduksi jadi seperti ini 50, 80, 70, 60, 60, 40, ya ini sebesar 1.430.000-an. Ini cara menghitung menggunakan NWC. Lalu soal yang kedua saya menggunakan metode teknik inspeksi atau ongkos terkecilnya ya dari yang case tadi. Nah, kalau ini teknik inspeksi ini cara penghitungan seperti ini 800, 200, 500 seperti tadi. Nah, biaya total yang harus dikeluarkan ya ini 1.100.000-an. Lalu yang ketiga kita menggunakan metode FAM soalnya. Ya, jadi ada soalnya sama yang tadi ya. Hitungannya 50. Jadi biaya total 400, 800, 400, 500, 1.100.000 sama ya seperti yang metode inspeksi. Oke. Terus selanjutnya saya menggunakan teori permainan dengan strategi murni. Ini diambil kalau strategi murni itu jika permainan stabil ya, syaratnya stabil. Contoh pemain A strategi 1, 2, 3, ada 3 strategi, pemain B ada 6 strategi, nah ini dipertemukan nih, stabilnya gimana. Lalu perhatikan matriks payoff, permainan bawah ini, data maksimal 3, sampai seimbang. Solusi grafiknya seperti ini ya, B1. Nah, matriksnya itu dari permainan A
Kalau strategi campuran permainan A itu seperti ini. Strategi murni B 1, 2, 3, 4, 5. Ekspektasi perolehan 2x1, 3x2. Ini membentuk titik perpotongan yang menjadi kandidat solusi optimal untuk X titik perpotongan garis 1,2 ya 1,2 terus 13, 24, 25, 34 dan 35. Nah, ini dikarenakan pemain A adalah pemain baris di mana dia akan memaksimumkan ekspektasi perolehan minimumnya. Maka solusi optimalnya adalah titik perpotongan ungu perpotongan garis 2,4. Dengan demikian, X1 sama dengan 7 per 13 dan X2 1 7 per 13 sama dengan 6 per 13. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk solusi pemain B? Nah, solusi optimal bagi pemain A di atas merupakan perpotongan garis 2 dan 4. Hal ini menunjukkan bahwa B dapat mengkombinasi kedua strategi tersebut. Kombinasi strategi 2 dan 4 menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y3, Y5 sama dengan 0. Jadi seperti ini simulasinya. Oke, berikut penjelasan dari saya terkait soal yang sudah dibuat. Kurang lebih mohon maaf. Saya Rizky Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.